Pisau adalah peralatan dapur yang paling sering digunakan. Ya, sebagai peralatan dapur yang paling sering digunakan, pisau haruslah dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dia bisa tahan lama alias awet. Pisau juga hadir dengan berbagai macam ukuran dan bentuk seperti yang ada di rumah ini, koleksinya seperti ini. Dari sebelah kanan ini kan adalah cleaver ya, masuk dalam kategori pisau pencacah tulang, pemotong yang sangat kuat. Jadi dia memiliki beban juga yang berat, sehingga kalau memotong bahan makanan, sayuran atau apapun yang keras, nah inilah yang digunakan, termasuk juga yang ini dan ini ya. Sedangkan yang ke sebelah kiri ini yang mulai untuk tugas-tugas yang lebih ringan ya. Ini masih cukup berat, ini sedang, ini untuk pemotongan yang memerlukan motion atau gerakan yang panjang. Sementara ke sini mungkin lebih ke potong dan iris ke bahan-bahan makanan yang kecil, bumbu-bumbu seperti itu ya. Nah, yang ingin saya bahas hari ini adalah kira-kira tentang sebatas pengetahuan saya ya, bagaimana menjaga apa yang harus dan jangan dilakukan atau do and don'ts ketika kita ingin pisau-pisau kita ini awet ya. Mungkin dimulai dengan mengenal dulu bagian pisau. Secara umum bagian pisau itu kan ada dua ya. Yang pertama tentu saja bagian atasnya, bilah pisaunya. Yang bagian kedua adalah handle atau gagangnya ya. Semuanya secara standar seperti itu. Akan tetapi kalau kita lihat yang ini misalnya, ini punya bilah yang full dari depan, dari ujung sampai ke handle di bagian belakang, yang kalau tidak salah istilahnya full tank, sehingga dia memberikan kekuatan yang lebih pada gagangnya ya. Jadi tidak ada kemungkinan copot bilah dari gagang. Jenis ini adalah pisau cacah tulang atau pisau rajang tulang atau cincang ya. Dia justru semuanya terbuat dari besi dan berbahan baja per biasanya. Jadi ini gagang maupun bilahnya terbuat dari lempengan logam, sehingga kalau ini ada handle kayunya lebih lebih nyaman dipegang. Kalau ini agak kurang nyaman, kemungkinan kalau Anda tidak hati-hati agak licin nanti kalau sudah dipakai. Nah, ini sama. Yang ini bilah panjang ini hanya setengahnya saja yang di bagian gagangnya, sehingga dia punya juga resiko untuk copot ya. Nah, ini contoh adalah pemeliharaan atau penggunaan pisau yang kurang baik ya, sering diperlakukan tidak baik, sehingga kayu gagangnya ini sudah saya ganti menggunakan bambu nih, karena yang aslinya sudah pecah. Nah, penyebab pecahnya nanti kita bahas sekalian. Jadi ini kita mengenal bilah saja dan bagaimana bilah dan gagang disambungkan. Nah, yang seperti ini, bilah dan gagangnya tersambung dengan satu bagian plastik di sini yang mungkin punya fungsi tersendiri juga. Sementara yang ini mirip dengan yang panjang ya. Ini sama, bilahnya kayu. Nah, banyak ibu-ibu atau siapapun yang memasak itu sering kali menggunakan pisau untuk banyak keperluan
misalnya menggeprek atau meremukkan bahan-bahan tertentu dengan menggunakan gagang seperti ini. Bukan tidak boleh sih, tapi ya itu akan pengaruh kepada posisi atau kekuatan bilah yang nancap terhadap gagang itu kan. Semakin sering mungkin nanti akan semakin longgar. Oke, sekarang kita bahas apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari untuk dilakukan. Oke, yang pertama yang harus dihindari adalah menggunakan pisau untuk misalnya melubangi kaleng susu SKM itu ya, susu kental manis. Itu seringkali kalau di mana-mana itu orang pengen gampang gunakan pisau. Jangan ya, sayang ujung pisaunya akan tumpul, rusak, dan kemudian mempengaruhi ketajaman. Padahal kita ketika mengiris bahan kecil, bumbu, bawang, kita perlu menggunakan ujungnya juga kan. Jadi ya pakailah obeng atau yang lain untuk membuka atau melubangi kaleng susu kental manis ya. Kedua, jangan juga digunakan untuk membuka tutup sesuatu dengan ujung pisau ini gitu ya. Kenapa? Ya sama, nanti ujung pisaunya bisa bengkok, bisa tidak runcing lagi dan seterusnya. Jadi gunakan, saya kira obeng min itu lebih bisa atau lebih pas untuk itu ya. Nah, ketiga, yang paling sering mungkin secara tidak sadar kita sering, atau ibu-ibu, siapa yang masak itu capek mungkin ya, dan pisau kita lemparkan ke bak cuci. Nah, apa yang terjadi kalau pisau dilemparkan ke bak cuci? Ya kayunya akan busuk. Nah, ini juga sudah mulai busuk nih. Kayunya busuk, kemudian nanti patah, kemudian tidak nyaman lagi dipakai. Begitu. Kalau untuk pemeliharaan sih ada yang menyarankan juga tidak perlu diasah secara rutin, tapi seperlunya saja. Kalau sudah terasa kurang baru ditajamkan lagi. Nah, yang paling penting juga adalah setiap selesai menggunakan pisau itu sebaiknya dilap, dikeringkan, ya kan? Lalu disimpan di tempat penyimpanan pisau yang juga kering, ya, sehingga tidak lembab. Dan ada sebagian pisau yang seperti ini, bajak seperti ini kemungkinan akan berkarat kalau disimpan di tempat lembab dalam waktu lama. Saya kira bagaimana atau cara kita memelihara pisau agar tetap bisa dipakai dengan waktu lama adalah dengan tadi ya, gunakan sebagaimana fungsinya ya. Fungsi pisau itu kan untuk mengiris ya, memotong, merajang, kemudian membelah, mengupas, bukan menggeprek, memalu, apalagi melubangi kaleng susu ataupun logam-logam yang lain yang beresiko juga terhadap kita ya, bisa meleset, kemudian bisa terluka gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih.